Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Mangadun. Kita kali ini ada di sesi badas lagi ya, yaitu bahas dashboard atau beranda ya, tampilan terbaru dari Pi Network ya. Sesi badas itu gua adain setiap Pi Network atau Pi Core Team memberikan pembaruan terhadap tampilan dashboard ya. Oke, kita langsung aja masuk ke dashboardnya. Di sini Pi Core Team mengatakan berikut adalah beberapa pak KYC untuk membantu menguraikan pengumuman KYC baru-baru ini dan secara keseluruhan membantu pioner menyelesaikan aplikasi KYC mereka untuk membantu kemajuan jaringan lebih lanjut menuju sasaran mainnet terlampir ya gitu. Sasaran mainnet terlampir itu ya sekarang mainnet tertutup gitu kan, sasarannya itu ya ada lah gitu kan. Nah setelah mainnet tertutup selesai ya oke, kita menuju ke mainnet terbuka gitu. Terus ketuk tombol di atas untuk mempelajari lebih lanjut. Di situ ada yang warna orange ya, pak KYC. Tadi gue sudah coba ngetuk, terus akan diarahkan itu. Nah kita mau menggunakan browser mana nih, apa bawaan, apa tadi gue coba pilih pakai Chrome aja ya. Kita dibawa ke sini, terus nah masuk ke sini. Terus juga itu ada tanda love ya, nggak apa-apa kita love aja, berikan itu kan tanda kita berkontribusi lah gitu ya. Oke, tadi gue udah sempat memberikan love 1547, berubah wis dari 1547 loh 1547, ketika gua love langsung 2565. Mantap. Berarti pas barengan gua online itu banyak yang online juga gitu ya. Oke, kita baca bareng-bareng aja karena gue juga belum sempat baca semuanya sih. Oke, di situ beranda blog Pi Network KYC. KYC atau kenali pelanggan Anda adalah prosedur untuk terlebih dahulu mengidentifikasi dan kemudian memverifikasi identitas pengguna. Pi Network menggunakan solusi KYC eksklusif untuk memverifikasi identitas jutaan pioner di seluruh dunia secara terukur untuk memasukkan mereka ke blockchain dan ekosistem mainnet. Ya, berarti KYC ini salah satu syarat lah intinya ya bagi siapa yang ingin masuk ke blockchain, intinya seperti itu. Karena kan kata Dr. Nicholas itu ingin mengajak lebih banyak orang memasuki blockchain, makanya Pi Core Team melakukan hal ini ya. Oke, kita geser dulu, di KYC. Tidak hanya ya, KYC tidak hanya penting untuk integritas jaringan dan kepatuhan, tetapi juga memastikan bahwa KYC adil bagi semua pioner manusia yang telah menambang dengan jujur di akun mereka sendiri. Mencapai tujuan ini sangat penting karena manusia yang benar-benar terverifikasi di Pi akan berkontribusi pada ketahanan jaringan sambil mendorong pengembangan berbagai aplikasi untuk ekosistem berbasis utilitas ya. Betul banget ini. Karena apa? Karena kalau manusia nyata itu kan peduli ya gitu loh, terus bisa mengoperasikan aplikasi. Nah makanya dikatakan oleh Core Team di sini yaitu sangat penting dan akan memberikan kontribusi pada ketahanan jaringan sambil mendorong, intinya mengembangkan lah berbagai aplikasi untuk ekosistem berbasis utilitas. Oke, kita lanjut di selama setahun terakhir ya. Kita lanjut di selama setahun terakhir.
Selama setahun terakhir, perangkat lunak PKYC terus diperbarui untuk memungkinkan semakin banyak perintis melamar, menangani banyak kasus sudut yang berbeda dalam proses aplikasi, dan memverifikasi identitas jutaan perintis untuk mempersiapkan mereka untuk migrasi mainnet mereka sambil melindungi integritas jaringan. Kemajuan KYC dari seluruh jaringan akan tetap menjadi prioritas utama komunitas, termasuk tim inti, validator, dan pioner, dan salah satu dari dua tujuan utama periode jaringan tertutup dan di fase mainnet ya. Jadi tujuan salah satu ya, inti bahkan dikatakan seperti itu. Oh, maksudnya tim inti juga katanya melakukan KYC ya, validator gitu, dan salah satu dari dua tujuan utama maksudnya. Berarti ya salah satunya kan berjalannya utilitas ya gitu. Dan yang kedua ini adalah KYC ya, itu di fase mainnet tertutup. Oke, kita geser lagi kemana itu ya, apa, dalam perayaan ya. Dalam perayaan P-Day baru-baru ini, pembaruan perangkat lunak utama di aplikasi KYC juga dirilis dan diperkenalkan dalam pengumuman P-Day 2023. Kami menyediakan paket berikut untuk menguraikan pengumuman P-Day KYC dan secara keseluruhan membantu pioner dalam perjalanan KYC mereka. Oke, kita lanjut di pak KYC ya. Kita lanjut di pak KYC langsung aja. Nah, pak KYC 1. Apakah Anda masih perlu mendapatkan slot KYC yang ditetapkan secara acak oleh sistem? Nah, kemarin itu kan sistemnya secara acak ya. Oke, tidak, katanya. Siapapun kecuali dua skenario di bawah ini harus dapat mengunjungi aplikasi KYC melalui P-Browser dan memulai aplikasi KYC Anda tanpa menunggu undangan. Penetapan slot KYC berbasis undangan hanya digunakan di masa lalu dan prosesnya telah diperbarui untuk memungkinkan siapapun memulai. Oke, kita tahu ada sistem undangan itu ya, tim referral juga gitu. Yang titik 1, akun yang baru dibuat tidak akan bisa langsung mengajukan verifikasi KYC sampai setelah menambang selama 30 hari. Wah, ini lengkap banget ya. Tidak perlu, ini banyak banget bener Pak, itu persoalan yang banyak ditanyakan ya gitu. Ini jadi kalau ada yang bertanya ini kapan, masih baru nih ya, masih baru nanya ini gue belum KYC. Nah, di sini tertulis sampai 30 hari ya, tidak perlu berturut-turut. Nah, ini membantu jaringan memprioritaskan sumber daya validasi KYC untuk perintis manusia yang lebih berkomitmen, yang juga memiliki cukup keseimbangan untuk masuk akal melalui KYC dan bermigrasi ke mainnet. Oke, terus kita lanjut ke yang titik kedua, itu sebagian kecil akun ya. Sebagian kecil akun mana? Oke. Sebagian kecil akun yang diidentifikasi oleh algoritma sebagai kemungkinan besar akun palsu atau akun yang melanggar tidak akan memenuhi syarat untuk KYC. Jika pemilik akun tersebut berpikir bahwa ada kesalahan algoritma, nih bagi yang belum lulus ya atau terpending KYC-nya. Jadi kalau misalkan kita mikir ada kesalahan algoritma, katanya di situ mereka harus mengirimkan nama pengguna mereka untuk menyelidiki lebih lanjut dan bukti potensi sebaliknya dengan mengisi formulir ini di sini. Nah, itu ada https://minaevi.com KYC application access. Nah, kita kalau misalkan ada yang terpending, ini diberikan juga linknya untuk kita melakukan pengiriman ya, atau mengirimkan nama pengguna itu ke situ dan mengisi katanya
apa disebutnya ya, yang tertera di dalam situlah, bergantung pada apa yang kami terima, kami dapat menyelidiki lebih lanjut. Nah, jadi kan misalkan gini ya, misalkan kita sudah melakukan KYC tapi terpending. Nah, di kata-kata di dalamnya itu karena gua nggak buka tadi ya, gitu. Mungkin ada bahasa seperti ini yang bisa kita ajukan. Tolong, misalkan core team saya sebagai pioner, misalkan ini ya, gitu. Dan sudah melakukan KYC tapi masih terpending, tolong disetujui karena saya adalah salah satu dari pioner dan manusia nyata lah, misalkan seperti itu ya. Terus yang kedua, ketika slot KYC dibuka untuk Anda, apakah Anda masih akan mendapatkan notifikasi pop-up KYC slot saat Anda memulai sesi penambangan baru, katanya. Kita lanjut di notifikasi sebulan KYC ya, tidak boleh. Notifikasi sebulan KYC tidak boleh digunakan sebagai sebagai satu-satunya cara agar pioner mengetahui apakah mereka memenuhi syarat untuk memulai aplikasi KYC atau tidak. Meskipun kemungkinan besar mereka akan mendapatkan sebulan slot KYC, pelopor harus langsung memeriksa kelayakan KYC mereka di aplikasi KYC di browser, kayak ya, gitu. Terus Anda cukup membuka browser Pi dan menavigasi ke aplikasi KYC. Silakan gunakan pemberitahuan pop-up sebagai pengingat daripada undangan. Oke, jadi masuk ke Pi browser ya. Terus di situ kan ada kolom KYC. Terus 3, sekarang Pi KYC terbuka untuk semua. Bagaimana saya bisa mengajukan KYC? Nah, ini benar-benar pertanyaan tapi langsung dijawab langsung sama core team ya. Itu mudah-mudahan bisa dipahami gitu ya. Oke, kita lanjut dulu. Mengunduh Pi browser, ini bagi yang belum ya, diperlukan untuk mengajukan KYC. Anda dapat mengakses KYC melalui aplikasi Pi KYC di Pi browser. Pastikan untuk menyiapkan dokumen identifikasi Anda yang relevan gitu ya, kamu KTP, paspor atau SIM atau apalah. Tapi yang lebih bagusnya itu KTP ya, gitu. Terus pelopor didorong untuk langsung memeriksa kelayakan KYC Anda di aplikasi KYC di Pi browser. 4, persetujuan tentatif KYC. Apa artinya? Apa yang diperlukan untuk lulus? Berapa lama waktu yang dibutuhkan? Wah, ini pertanyaan pokoknya lengkap banget dah ya. Simak, kita baca bareng-bareng, gue juga sama untuk pengetahuan ya. Program KYC tentatif yang tidak berlaku untuk sebagian besar jaringan memerlukan pemeriksaan verifikasi tambahan sebelum pioner dapat lulus KYC sepenuhnya. Persetujuan KYC tentatif tidak sama dengan persetujuan KYC penuh dan dengan demikian belum membuka fungsional, misalnya menjadi validator atau bermigrasi ke mainnet yang memerlukan persetujuan KYC penuh hingga memeriksa tambahan menginformasi persetujuan KYC penuhnya. Namun persetujuan KYC tentatif membuat akun lebih dekat dengan persetujuan penuh. Oke, jadi KYC tentatif ini walaupun kita tahu ya melalui sistem bot gitu kan, tapi besar kemungkinan dikatakan bakal lebih dekat dengan persetujuan penuh ya, karena detail dan tidak pending-pending lagi gitu. Jadi kan setelah diklik lulus sama validator itu diuji lagi oleh sistem gitu. Itu ketika lulusnya akan lebih mudah, maksudnya untuk migrasi ya. Setelah ini tentatif nih salah satu keutamaannya di situ gitu. Banyak orang yang setelah dinyatakan lulus oleh validasi tapi lama mainnetnya gitu kan, atau migrasinya gitu. Nah, itu karena masih
dalam peninjauan Kortim. Tapi kalau yang KYC tentatif ini gitu dikatakan oleh Kortim tadi, yaitu ketika setelah melalui proses KYC tentatif itu akan lebih dekat dengan migrasi lah, simpelnya seperti itu, karena sudah dinyatakan lulus oleh dua ya, satu validator, kedua sistem AI atau robot yang diadakan oleh P-Kortim langsung ya. Oke, kita lanjut. Alasan untuk program KYC tentatif selektif adalah untuk memastikan integritas jaringan dengan hati-hati mengizinkan sebanyak mungkin perintis manusia untuk melewati KYC sambil menangkap dan mencegah sebanyak mungkin akun palsu dan bot. Oke, jelas ya di sini ya, karena saking selektifnya, sering banget gue sampaikan ini persoalan KYC, terutama KYC tentatif, yaitu emang bener-bener selektif gitu. Itu mencegah sebanyak mungkin akun palsu dan bot, karena kan pernah gua sampaikan juga gitu, validator bagi siapa yang ya maaf dia yang nggak ngerti bahasa Inggris gitu kan, ini misalkan gitu, terus orang-orang tua itu kalau bisa ya mencara bahasa Jermannya mah jangan pipiluan lah ya, gitu. Jadi yang ngerti-ngerti aja lah yang mau jadi validator mah gitu, supaya tidak sampai salah menyetujui ya gitu, karena kan itu bahasa Inggris gua aja nggak ngerti gitu kan ya, yang bagi yang ngerti ya syukur gitu, bagusnya gitu kan itu yang bisa bahasa Inggris, yang penglihatannya masih bagus itu kan, karena kan ini orang bukan kan kayak gitu ya, pernah gua sampein juga lah ya. Oke, kita lanjut di mana nih yang tadi menambang dengan yang ini ya. Ini tidak hanya penting untuk jaringan tuh, tetapi juga adil untuk semua pioner manusia yang telah menambang dengan jujur di akun mereka sendiri. Iya, karena kan nggak adil dong, masa robot yang bukan asli manusia dapat koin banyak kan gitu. Oke, kita lanjut. Langkah-langkah verifikasi tambahan yang spesifik dapat bervariasi tergantung pada masing-masing kasus, dan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikannya juga dapat bervariasi. Faktor-faktor yang dapat memenuhi waktu antara lain volume aplikasi KYC yang sedang diproses, ketersediaan validator manusia di wilayah tersebut, kerumitan aplikasi, dan jenis pemeriksaan tambahan yang diterapkan pada kasus KYC tentatif. Nah, ini yaitu masalah waktu ya yang diperlukan katanya untuk mendapat menyelesaikannya juga bervariasi. Faktornya banyak ya, pioner validator di kita nih wilayah Indonesia misalkan khususnya ya, banyak enggak validator di Indonesia, terus aplikasinya juga gitu kan, terus jenis pemeriksaan tambahan juga yang diterapkan. Pokoknya yang penting sabarlah, pokok kalau misalkan dokumen datanya bagus, tidak buram mengisi. Pokoknya yang belum tahu, makanya udah sempat gua share tuh cara ngisi alamat ya sama nama, itu juga udah gua share gitu kan. Jadi sama yang tahu lah, jangan sendiri gitu kan, takutnya salah ngisi. Nah, itu yang jadi bermasalah gitu loh. Jadi kalau misalkan ada yang belum lulus nih KYC atau masih pending, tolong diingat gitu ya, barangkali ketika sedang melakukan proses KYC ada kesalahan di saat mengisi data tuh kan. Tuh, terus masalah pencahayaan atau berisik atau tidak gitu kan, banyak faktor intinya. Oke, kita lanjut di poin yang kelima ya. Kita lanjut di poin yang kelima. Jika status KYC adalah persetujuan tentatif, berapa lama waktu yang diperlukan untuk menjadi KYC lulus atau final ya? Gitu loh. Durasi status persetujuan tentatif berdasarkan kasus per kasus dan tergantung pada tingkat dan jenis verifikasi tambahan yang diperlukan. Salah satu prioritas kuartal 2 2023 yang sekarang ini berarti ya, untuk aplikasi KYC adalah mengulangi dan menerapkan pemeriksaan tambahan tersebut pada kasus tentatif KYC. Nah, jadi melakukan yang tadi itu ya, ada kode undangan,
menerapkan pemeriksaan diulangi katanya ya, adalah mengulangi dan menerapkan pemeriksaan. Harus benar-benar lah pokoknya ya, dokumennya semuanya gitu loh. Dan yang keenam, jika status KYC adalah persetujuan tentatif, apakah migrasi ke mainnet dapat dilakukan? Nah, ini ya tadi ya disebutkan. Tidak, Anda harus lulus KYC sepenuhnya. Nah, ini yang dibilang tadi, agar dapat bermigrasi ke mainnet gitu. Jadi ketika kita lulus persetujuan KYC tentatif nih gitu kan, itu kan ada yang apa tuh, pernah gua kasih lihat ya, itu kolom KYC-nya masih oranye. Nah, itu tentatif tuh. Jadi belum, kecuali kalau sudah benar-benar dinyatakan lulus gitu, baru bisa bermigrasi ke mainnet gitu ya. Terus tapi besar kemungkinan kalau memang datanya valid, betul manusia nyata, itu besar kemungkinan lebih dekat ke mainnet, dikatakan tadi sebelumnya ya gitu. Oke, yang ketujuh, saat KYC diajukan nih, layar apa yang bisa Anda dapatkan di aplikasi KYC? Ini luar biasa detail, bagi yang belum KYC atau KYC-nya ke pending, jangan dilewatkan ini informasi ini, sangat penting ya. Setelah mengirimkan aplikasi KYC, Pioneer akan melihat beberapa layar berbeda di aplikasi KYC. Perintis mungkin melihat layar yang menunjukkan bahwa aplikasi sedang ditinjau dalam proses. Jika permohonan KYC disetujui untuk sementara, artinya diterima oleh validator sambil menunggu pemeriksaan tambahan. Pioneer dapat melihat layar persetujuan sementara. Jika pemeriksaan tambahan mengonfirmasi lebih lanjut keaslian data dan akun, Pioneer akan melihat layar KYC lulus. Untuk sebagian besar aplikasi yang berada di luar program KYC tentatif, mereka akan langsung melihat layar KYC lulus tanpa pemeriksaan tambahan jika diterima. Jika diterima ya, itu 8 ya, sesuai pengumuman sebelumnya, aplikasi KYC yang diajukan dapat disetujui dalam waktu 15 menit jika, masih jika aja nih. Itu yang penting itu. Jangan, kadang dibaca sepintas mah apa ya, sepele, tapi justru itu yang lebih ditekankan ya, jika semuanya diserahkan dengan benar tuh, dan tidak ada banding nama yang diajukan. Apakah ini masih terjadi? Oh ya, kita baca lebih lanjut lagi. Ini seru banget ini. Apakah ini masih terjadi? Mana tadi? Oh, gue salah geser. Sial. Oke. Ini nggak ngantuk gue sebenarnya. Oke, kita, apakah ini masih terjadi ya? Nah, lanjut. Ya, hal ini tetap berlaku selama Pioneer telah melengkapi bidang yang diperlukan dengan benar dan ketersediaan validator manusia melimpah di negara atau wilayah tersebut. Tuh, yang ke-9, kapan validator KYC dapat meninjau banding perubahan nama? Oh, ini bagi yang siapa kemarinnya, Mas Bro Sony kalau nggak salah. Itu semenjak melakukan perubahan nama katanya itu ditinjau. Nah, ini katanya kapan validator KYC dapat meninjau banding perubahan nama ya. Di sini jawabannya, Mas Bro Sony. Untuk juga untuk semua ya. Untuk Pioneer yang mengajukan banding untuk mengubah nama akun mereka, untuk pembaruan nama kecil, banding mereka diselesaikan hanya dengan otomatisasi mesin atau memerlukan bantuan validator manusia untuk menyelesaikannya. Kasus pertama telah membuka blokir aplikasi semacam itu untuk melanjutkan proses KYC mereka. Untuk kasus kedua, validator manusia memungkinkan akan dapat meninjau banding perubahan nama di kuartal 2 tahun ini setelah prioritas pemeriksaan tambahan pada aplikasi KYC tentatif dan analisis kinerja validator. Jadi di sini dikatakan ya memerlukan gitu, otomatisnya mesin sih sebenarnya itu kalau apa yang mengajukan banding nama ya gitu kan, itu pakai mesin katanya, atau memerlukan bantuan validator untuk menyelesaikannya.
Oke ya, gue ulang nih. Kasus pertama telah membuka blokir aplikasi semacam itu untuk melanjutkan proses KYC mereka. Nah, jadi kalau misalkan di kasus pertama nih, itu dibuka tuh aplikasi sehingga bisa lanjutkan banding nama itu. Nah, terus itu supaya proses KYC kita berlanjut itu. Nah, untuk kasus kedua, validator manusia memungkinkan akan dapat menginjau. Jadi setelah misalkan di mesin nih tetap terpending, itu akan diluluskan gitu kan untuk proses KYC selanjutnya, baru diserahkan lagi ke validator tuh ya gitu. Jadi kasus keduanya gitu, untuk kasus kedua validator manusia memungkinkan akan dapat meninjau banding perubahan nama di kuartal 2 tahun ini ya. Ini kayak kuartal 2 masuk udah setelah prioritas pemeriksaan tambahan pada aplikasi KYC tentatif dan analisis kinerja validator. Jadi kinerja validator juga ya, kita tahu nih validator kalau misalkan melakukan kesalahan itu nggak bisa gitu loh. Itu kinerjanya harus benar-benar validator yang mumpuni ya, profesional. Makanya sering gue ingetin tuh kayak gitu. Mungkin ini gue nggak tahu ya, mungkin banyak juga validator gitu kan yang maaf ya, kerjanya itu iseng gitu kan. Udah lolosin aja sial kan gitu ya. Atau ini siapa gua nggak kenal, reject, aduh tepuk jidat gua asli. Ya pokoknya banyak problem lah ya. Mudah-mudahan intinya kita kalau misalkan tetap sabar, mudah-mudahan bisa lulus KYC ya, amin. Oke, kita lanjut ke poin yang ke-10. Poin 10, KYC saya disetujui tetapi tidak tercantum dalam daftar periksa mainnet langkah 6. Itu yang ada hijau yang terus ungu gitu ya kolomnya. Kapan saya dapat melanjutkan dan memulai migrasi? Ini ya jawaban ini dari Kortim nih. Tim inti menyadari masalah ini. Ya karena pastilah ketahuan gitu kan. Tim inti menyadari masalah ini mempengaruhi beberapa pengguna dan bekerja untuk menyelesaikan masalah sinkronisasi data pada daftar periksa mainnet di kuartal kedua tahun ini. Secara umum selalu andalkan aplikasi PKYC untuk status KYC paling akurat. Oke. Jadi masuk di P-browser itu ya, aplikasi PKYC itu. Jadi kita ngelihatnya ke situ terus. Yang ke-11, secara keseluruhan mengapa jaringan Pi membutuhkan KYC sebelum migrasi mainnet? Nah, di sini dijelaskan ya. Kita geser dulu di misi jaringan. Itu jelas ya, misi jaringan. Kita geser dulu. PC jaringan. Ini bener nggak nih? Gue salah lagi. Betul ya, PC jaringan bukan misi ya. PC jaringan Pi adalah untuk membangun mata uang dan ekosistem digital yang inklusif dan paling banyak didistribusikan oleh semua pioner. Mekanisme penambangan jaringan Pi berbasis jaringan sosial dan bergantung pada kontribusi pioner sejati atau pioner manusia ya, yang benar-benar manusia gitu. Oleh karena itu, Pi memiliki kebijakan ketat. Ingat itu, 1 akun per orang. Oke, ini bener-bener ini PC-nya loh. Jadi jangan sampai ada akun palsu, ada bot, pokoknya itu ketat banget. Ini membutuhkan tingkat akurasi yang tinggi untuk memastikan bahwa anggota dalam jaringan adalah manusia asli, mencegah individu untuk dapat menimbun Pi dengan membuat akun palsu secara tidak adil. Dengan demikian, KYC membantu memastikan jaringan yang benar-benar manusiawi selain kepatuhan terhadap peraturan inti pencucian uang dan anti terorisme ya. Ini wah banget, bener asli. Sempet waktu awal-awal gua ada 3 bulan yang lalu lah gitu bahas pentok, itu kejahatan digital itu ngeri banget pokoknya asli. Dan sekarang banyak terjadi gitu loh, banyak gue saksikan langsung. Padahal gue itu bahas masalah kejahatan digital itu udah lama lah ya gitu. Bahkan waktu awal-awal gua bahas Pi Network itu ternyata bener terjadi gitu sebelum ada KYC massal, jauh lah.
Oke, untuk anti terorisme juga katanya tuh. Itu bener-bener detail, bener-bener ketat gitu loh Kortim itu. Ya, ini seperti itu. Terus yang terakhir ini paragraf terakhir, hanya orang yang lulus PQIC yang dapat bermigrasi ke PMainet. Periode Enclosed saat ini memberikan waktu kepada komunitas untuk KYC bermigrasi ke blockchain mainnet. Ekosistem yang terverifikasi identitas patuh dan didorong oleh utilitas tempat pioner dapat mulai penggunaan Pi untuk barang dan layanan nyata. Oke, jadi intinya ya, hanya orang yang lulus PQIC dapat bermigrasi ke mainnet. Periode enclosed mainnet saat ini nih memberikan waktu kepada komunitas untuk KYC. Jadi kenapa mainnet tertutup masih berlanjut ya? Karena memberikan waktu kepada yang belum lulus KYC gitu kan. Kalau bagi yang sudah lulus KYC, iya pengen open mainnet, tapi kan kasihan ya yang belum lulus KYC itu. Jadi sabar, kita bener-bener ini kerjasama gitu loh. Yang belum lulus KYC ya sabar, yang sudah lulus KYC juga sabar, nunggu yang lainnya gitu loh. Kasihan, itu namanya kerjasama tuh seperti itu, harus bisa memaklumi ya. Karena apa? Karena banyak faktor kejahatan gitu loh, nggak serta-merta salah Kortim. Ingat itu. Kadang orang ini lama banget open mainnet, ngapain aja, aduh, nggak tahu apa tiap hari update sana sini. Kortim kerja keras bener-bener untuk mensukseskan proyek besar ini gitu loh. Udah ya, terus postingan sebelumnya itu masalah P-Day. Oke, thank you. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Ini udah habis tuh, udah habis ya. Mudah-mudahan video. Nah, ketika gua masuk ke itu yang mode Pax yang satunya ada tuh. Di situ kok namanya ya? Di sini nih. Ntar gua geser dulu ya. Nah, di yang sebelahnya itu kalau nggak salah menerapkan ya. Gue masuk ke situ, kenapa tampilannya jadi ini ya, tuh this space called not below beloaded ya, intinya nggak ada muatannya lah, nggak tahu, mungkin karena gue udah lulus QC kali ya, seperti itu. Nah, kalau misalkan bagi yang belum lulus QC mungkin bisa ada tampilan gitu ya, seperti itu. Kalau misalkan seperti biasa gue ada salah penyampaian, tolong diluruskan ya. Maklum gue juga manusia biasa. Oke, kalau misalkan ada salah kata mohon dimaafkan ya. Thank you buat semuanya yang sudah stay selalu di channel Mang Adun. Ini lumayan juga ternyata durasi videonya. Tidak apa-apa ya, yang penting kita bisa tahu lebih jelasnya. Oke. Thank you buat semuanya yang baru bergabung, selamat bergabung ya. Yang udah likes, thank you juga ya. Semoga diberikan kelancaran dalam setiap urusan dan tetap semangat ya. Tetap semangat pokoknya. Bagi yang belum lulus QC khususnya, sabar, tetap semangat dan berdoa mudah-mudahan ada jalannya gitu dan dibuka semuanya selesai. Yang penting gitu, kalau misalkan ada undangan KYC gitu kan, panggilan lagi nih, kita siapkan data-datanya yang bener-bener maksud gue yang bener-bener sempurna, tidak buram dan sebagainya ya. Oke, buat yang masih dalam peninjauan juga mudah-mudahan cepat diluluskan. Yang belum migrasi juga mudah-mudahan cepat migrasi. Amin ya robbal alamin. Oke, thank you. Gue Mang Adun, nanti dilanjut lagi di video-video berikutnya. Pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.